Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dahulu kala dituturkan ada seorang ahli ibadah, biasa dipanggil dengan sebutan rohib. Kalau ahli ibadah zaman sekarang dipanggil dengan istilah abid. Kalau zaman dahulu rohib. Dahulu kala ada seorang rohib, ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun beribadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala bermaksud menguji si rahib ini, menguji si ahli ibadah ini. Apa ujiannya? Ujiannya datang seorang wanita yang cantik jelita masuk ke tempat ibadahnya, maka apa yang terjadi? Terjadilah perbuatan maksiat selama 6 malam. Ibadah 60 tahun, maksiat selama 6 malam. Maka si rohib ini pun menyesal. Dia keluar dari tempat ibadahnya dan mencari masjid untuk bertobat kepada Allah. Dia masuk ke masjid itu, kemudian 3 hari 3 malam tinggal di masjid itu dalam rangka bertobat kepada Allah tanpa makan dan minum. Tentu saja si rahib ini pun kelaparan. 3 hari 3 malam tidak makan dan minum dalam rangka bertobat kepada Allah. Di saat dia sedang lapar, tiba-tiba saja ada seorang lelaki menawarkan dia sepotong roti. Ditawarkan kepada si rahib tadi, lalu diambil roti itu. Namun di saat hendak disantap itu roti, dalam kondisi dia sedang lapar, si rahib melihat di sebelah kanan dan kirinya ada orang miskin. Maka rotinya nggak jadi dimakan, malah rotinya dia belah jadi 2, separuh untuk orang miskin yang ada di kanannya, separuh lagi untuk orang miskin yang ada di sebelah kirinya. Dia sendiri tidak makan. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa si rahib ini, meninggal dunia. Singkat cerita, jamaah, singkat cerita, di negeri perhitungan amal, di negeri akhirat, ditimbang amal si rahib tadi. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan maksiat selama 6 malam. Apa yang terjadi? Ternyata maksiat 6 malam mengalahkan ibadah selama 60 tahun. Lebih berat. Lalu didatangkan amal yang lain. Amal yang mana? Amal yang tadi tuh. Sedekah dengan sepotong roti. Ditimbang dengan maksiat selama 6 malam, apa yang terjadi? Ternyata sedekahnya dengan sepotong roti jauh lebih berat dibandingkan dengan maksiatnya selama 6 malam. Jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah si rahib ahli ibadah ini? Pelajaran yang bisa kita petik adalah al-ajru ala qadrin nasab. Al-ajru ala qadrin nasab. Besarnya pahala bergantung kepada tingkat kesulitan ibadahnya. Semakin sulit ibadah, semakin besar pahalanya. Semakin ringan ibadah, semakin ringan pula pahalanya. Kita lihat si rahib tadi, ibadahnya 60 tahun dianggap ringan. Kenapa? Nggak ada gangguan, enteng, gampang. Begitu digoda wanita, selesai. Tapi ibadahnya berupa sedekah dengan sepotong roti, dia kerjakan dalam kondisi dia sedang lapar. Maka ini nilainya jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-ajru ala qadrin nasab. Besarnya pahala bergantung tingkat kesulitan ibadahnya.
Kita ambil contoh lain supaya kita bisa bawa oleh-oleh ilmu ke rumah nanti. Contoh lain adalah berwudu misalnya. Berwudu siang hari tuh, tadi siang, di saat panas terik, sedang puasa pula, dengan berwudu nanti malam misalnya sholat malam, di saat dingin, di saat ngantuk, maka jamaah lihat, judulnya sama-sama berwudu, tapi kalau kita bandingkan berwudu di malam hari, di saat sedang dingin dan ngantuk, pahalanya jauh lebih besar dengan berwudu di saat siang hari, padahal judulnya sama-sama berwudu. Maka benarlah Allah Ta'ala tatkala Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan manusia tidak dibalas kecuali berdasarkan usahanya. Usahanya berat, usahanya sulit, balasannya juga besar. Usahanya ringan, balasannya juga ringan. Lalu dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60 Allah Ta'ala menegaskan, hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan juga? Jamaah, inilah al-ajru ala qadrin nasab. Besarnya pahala bergantung kepada tingkat kesulitan ibadahnya. Sekarang yuk coba kita rinci apa yang dimaksud dengan amalan-amalan berat yang lainnya. Saya kutip perkataan dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita mengenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, asyaddul a'mali thalathah. Beratnya amal, pekerjaan yang berat itu ada 3 macam. Pekerjaan yang berat itu ada 3 macam. Amal yang berat itu ada 3 macam. Yang pertama, kata beliau, al-judu min qillah. Dermawan di saat sedang susah. Dermawan di saat sedang tidak punya uang. Ini amalan yang berat banget ini. Pak, kalau kita punya uang 10 miliar, sedekah 1 juta enteng. Tapi kalau uang di dompet tinggal 50.000, ada panggilan sedekah 40.000, berat. Tetapi disinilah letak amalan yang berat, yang pahalanya pun juga besar, yaitu al-judu min qillah, dermawan di saat sedang sempit. Dan ini merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang bertakwa itu mereka senantiasa berinfak di saat mereka sedang lapang dan di saat mereka sedang sempit, di saat mereka kaya, di saat mereka miskin, di saat mereka sedang banyak uang, di saat mereka sedang bokeh. Nggak ada urusan buat mereka, sedekah tetap sedekah. Inilah amalan berat yang pertama, al-judu min qillah, dermawan di saat sedang sulit. Yang kedua, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, amalan yang berat itu adalah al-wara fil khalwah. Al-wara fil khalwah, yaitu menjauhi dosa dikala sedang sendiri. Menjauhi dosa dikala sedang sendiri. Pak, kalau di saat banyak orang mah kita bisa pura-pura soleh, betul? Bisa kelihatan seperti orang alim dan dilihatin oleh manusia di saat ramai. Tapi hakikat ketakwaan bukan cuma ketika ramai dia bertakwa, tapi di saat sepi juga dia bertakwa. Sebagaimana di saat siang dia bertakwa, pun di saat malam dia bertakwa. Inilah amalan berat yang kedua. Lagi sendiri, lagi main handphone, apa yang dibuka? Bermaksiatkah? Berbuat dosakah? Atau melihat sesuatu yang tidak layak dilihat oleh mata kita? Wal'iyadzubillah. Apalagi ini bulan Ramadan, yang diantara perbuatan yang harus ditinggalkan itu adalah al-laghu war-rafath, perkataan sia-sia dan perbuatan porno, cabul, harus dijauhi selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, amalan berat menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf,
berkata benar di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Ini juga amalannya berat. Ada bos, kita selalu berharap bantuannya. Biasanya kita susah tuh ngomong kebenaran di depannya. Ada orang yang sangat ditakuti karena kejahatannya, karena perbuatan zalimnya. Kita juga kadang-kadang takut untuk berkata benar di hadapannya. Maka ini amalan berat yang ketiga, yaitu kalimatul haq, menegakkan kalimat yang benar, memberikan nasihat kepada orang yang selama ini diharapkan bantuannya atau ditakuti kejahatannya. Maka kepada siapapun yang sedang hadir sholat tarawih malam hari ini, mari kita mengambil pelajaran betapa pentingnya memahami al-ajru ala qadrin nasab. Buat bapak-bapak, para suami yang siang hari harus bekerja berat mencari nafkah sambil berpuasa, yakini bahwa itu akan berbuah pahala yang besar. Buat ibu-ibu, para istri yang selama ini mungkin jadi istri borongan, ya istri juga, ya pembantu juga, ya gojek juga, subhanallah, maka tetap lakukan itu meskipun berat, karena di balik itu ada al-ajru ala qadrin nasab, besarnya pahala bergantung tingkat kesulitan ibadahnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.